bahasa atau sesuai dengan template itu nggak masuk hitungan ya Pak. Jadi benar-benar pure dari kalau plagiarismenya tinggi nilainya rendah kayak gitu aja ya Pak? Atau tidak? Tidak juga Bu. Kalau misalnya gini, kalau Ibu upload artikel ternyata plagiarismenya masih tinggi gitu, masih tinggi. Kemudian di instrumennya itu kan muncul berapa poin terkait keaslian artikel, kemudian terkait jurnalnya yang dirujuk dan sebagainya. Kalaupun saya nilai bagus, nanti kalau seandainya dicocokkan dengan plagiasinya masih tinggi gitu. Nah ini jangan-jangan bukan kerjaannya mahasiswa gitu. Takutnya saya seperti itu. Gitu. Jadi itu kan serba salah juga kalau seandainya saya nilai tinggi, lah toh artikelnya kan plagiasinya masih sangat tinggi gitu. Ya saya harap nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja ya. Kalau seandainya memang terlalu sulit ya bagi Bapak Ibu atau Ibu-ibu semua, ya semampunya saja gitu. Misal kalau seandainya ya entahlah pakai strategi yang seperti apa, saya serahkan kembali kepada mahasiswa, bisanya seperti apa, nanti mau nggak mau ya tetap saya nilai kok gitu. Dan saya pengennya nilainya juga bagus-bagus gitu. Kalau seandainya nanti dapat teguran seperti apa, ya bagaimana, memang sistemnya seperti ini. Kalau mau bagus ya harusnya cukup lama ini, waktunya cukup lama, sedangkan PKP Bapak Ibu semua juga masih belum selesai gitu. Kerjanya kan double gitu. Itu menjadi pertimbangan saya Ibu untuk kegiatan karir ini. Baik Pak, makasih. Monggo silakan yang lain kalau mau bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjut di ini ya, hasil Turnitinnya Ibu Ida. Mangga Bapak. Sudah muncul, Ibu? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, sebelum ke Bu Ida, ada informasi lain dari hasil PKP kalau seandainya ditanya seperti itu, Bu Gustin, bagaimana? Kalau tingkat plagiarismenya masih tinggi, seperti apa kalau boleh tahu? Gimana Pak? Untuk tadi kan Ibu bertanya terkait untuk mata kuliah karir. Sedangkan kalau untuk PKP-nya seperti apa kalau mengalami masalah yang sama? Responnya seperti apa untuk dosen PKP? Kemarin belum bahas sampai sana sih Pak. Jadi belum sempat ditanyakan. Besok Sabtu mungkin saya tanyakan pas. Oh, oke. Ya. Jadi nanti untuk mata kuliah karir. Kemarin kalau PKP perkembangannya sampai minta tanda tangan aja Pak untuk validasi. Oh gitu. Sama dicek sama dosennya, cuma gitu aja sih. Kalau plagiarisme kan pakai alat ya Pak ya, pakai aplikasi. Jadinya itu belum tahu, kita upload dulu, baru nanti kan baru bisa kerekam itu plagiasinya berapa persen kayak gitu. Oke. Mungkin nanti kita sambil jalan, saya juga nanti
bisa minta keterangan lebih lanjut kepada teman-teman tutor ya untuk permasalahan tersebut Ibu, Bu Gustin. Jadi kita sambil nunggu ya. Ya Pak. Solusinya seperti apa nanti? Karena kayak mungkin saya sih ngerasanya pasti beda ya Pak, kayak Karil yang dari tuton sama dari dosen PKP juga kok beda gitu ya. Jadi ya bikinnya kayak dua gitu loh, mau nggak mau, karena dosen yang ini mintanya gini, tutor mintanya gini. Jadi bikin dua gitu Pak. Kan kalau ini kalau dari Bapak kan dan aturan dari UT kan 15 maksimal di 10 sampai 15 malah ya Pak ya. Iya. Kalau dosen PKP saya mintanya 30 kayak gitu. Jadi kemarin ya hampir sama PKP jadinya kalau yang di situ. Jadi agak beda Pak, nggak apa-apa kali ya Pak. Jadi ngikutin kemauan dosen atau tutor saja gitu loh. Nggak sama, jadi yang diupload di Karil sama yang diupload di PKP kan juga diupload tuh Pak. Iya. Laporan PKP dan karya ilmiah itu pasti beda gitu, karena yang di sini mintanya sekian halaman, yang satu mintanya sekian halaman gitu. Jadi kan kita yang bingung gitu ya otomatis bikin dua kayak gitu sih Pak. Jadi saya juga kalau mendengar informasi tersebut, Apa saya juga doang ya Pak? Apa saya doang, yang lain gimana sih? Untuk dosen PKP yang lain sama Pak Samsul gitu sejalan atau saya aja yang beda gitu loh? Saya sampai mikirnya gitu doang sih Pak. Jadi kemarin itu kan sempat diskusi juga sama tutor-tutor lain untuk mata kuliah karir ya Bu. Teman-teman itu juga sepakat bahwa sesuai dengan aturan UT, kemudian pedoman selingkung kalau nggak salah ya. Di situ kan udah disampaikan bahwa artikel atau produk dari mata kuliah karir itu kan bentuknya artikel, yaitu rangkuman dari laporan PKP Bu gitu. Dan itu udah disepakati, jadi saya mau nggak mau juga harus menyesuaikan dengan aturan tersebut gitu. Nah, takutnya jika dosen PKP-nya minta sekitar 30-an lebih, jangan-jangan itu untuk tugas PKP Bu gitu. Tugas PKP-nya gitu. Takutnya seperti itu. Kalau boleh tahu Ibu, untuk PKP itu maksimal halamannya berapa Bu? 30 sampai 32. Kalau saya ya Pak, kalau dosen saya mintanya 30 sampai 32. Oh gitu. Yang lain teman-teman gimana ya? Boleh ini dong info-info sama kayak saya gitu kondisinya atau beda gitu? Takutnya nanti yang ditangkap oleh tutor atau dosen PKP-nya terkait pengerjaan PKP, Bu. Takutnya itu pemahamannya gitu. Jadi untuk MK Karil itu berbeda gitu atau disamakan gitu. Atau pemahamannya bahwa PKP sama Karil itu sama gitu. Harus jumlahnya sekian gitu. Takutnya seperti itu nanti. Saya udah sampaikan sih Pak, dan teman-teman kayaknya banyak yang di satu kelompok sama saya di PKP itu banyak yang sama juga sih kayak saya, kok beda sama yang di tutor Karil gitu, tuton Karil gitu kan. Cuman dosennya bilang kalau sedikit tapi nggak bisa dipahamin kan sama aja gitu alasannya Pak. Kan kalau kamu pakai efektif tapi efektifnya kamu nggak ngerti kalimatnya, orang pembaca itu nggak mengerti, nggak memahami apa yang kamu tulis saking singkatnya gitu kan. Dan terus dikaitkan dengan biasanya kan jurnal itu karena kalau dipublikasikan itu berbayar gitu-gitulah Pak. Semakin banyak halaman semakin mahal, intinya kayak gitu. Saya jadi bingung lah, ini gimana ya jadi beda gini. Tapi kayaknya kalau di kelompok PKP saya tutor karir pada bilangnya sih iya beda sama tutor karilku gitu, katanya beda. Sama sih rata-rata kayak kalau tutor karir mungkin udah punya kesepakatan kayak Bapak tadi bilang.
10 sampai 15. Tapi mungkin penyamaan itu juga harus ke dosen PKP-nya juga, Pak. Karena ya itu kan kita ngumpulin karil juga ke dosen PKP gitu loh, Pak. Kecuali kita nggak ngumpulin karil kita ke PKP, mungkin tuh nggak masalah gitu ya. Karil ya karil aja, PKP ya ke dosen PKP aja gitu, Pak. Betul, Ibu. Ya mungkin itu problem-problem yang perlu diselesaikan nanti oleh pihak UT, Ibu ya. Bagaimana? Yang jelas kita untuk mengerjakan MK Karil ini kita menyesuaikan aja dengan panduan gitu aja, Bu. Kalau seandainya itu disalahkan, itu kan kita punya dasar gitu. Kalau dasarnya seperti ini, gitu. Itu aja. Baik, Pak. Selanjutnya untuk Bu Ida, ya. Ya, Pak. Nah, untuk tingkat plagiarismenya, ya, ini kan masih 46%. Ya. Nah, dan ini saya lihat berapa jumlah? 12 halaman. Nggak nyampe ya? Sekitar 7 halaman ya kerjaan Ibu ya? Oh, kurang ya? Iya, 7 halaman. Kalau nggak salah 7 halaman itu sama dengan ini rujukannya. Ya. Jadi gimana tuh Pak? Berarti masih kurang atau gimana? Jadi yang kurang, yang jelas itu di bagian pendahuluan Ibu. Oh, bagian Nah, pendahuluannya silakan nanti dikembangkan lagi bagaimana teori-teori ya dengan kutipan-kutipan tak langsung dimasukkan di bagian pendahuluan sehingga pembaca itu digiring masuk ke dalam masalah Ibu, kemudian nanti digiring lagi terkait penyelesaian gitu. Jadi kan ini masih dikit banget Bu terkait bahasa Indonesia merupakan mata ini. Nah, langsung muncul beberapa faktor-faktor masalah dalam pembelajaran dikerjakan. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi Bu terkait misal bahasa Indonesia itu di satuan pendidikan SD bagaimana pelaksanaannya seperti apa, kemudian harapannya seperti apa ketika anak-anak itu mempelajari bahasa Indonesia, misal seperti itu. Nah, tapi kenyataannya di lapangan bahwa tingkat pemahaman siswa-siswi masih sangat rendah. Itu dibuktikan dengan hasil ujian tengah semester misal seperti ini. Dan ini menjadi poin utama yang perlu dibahas selanjutnya gitu. Ketika nilainya rendah berarti wah ini harus ditingkatkan gitu. Jadi nanti ada bahasan-bahasan seperti itu Bu Ida. Ya Pak, ya. Ini saya tulis kekurangannya tadi. Oke. Dan saya lihat di pendahuluan belum disampaikan ya masalah di lapangannya seperti apa. Yang ini yang disampaikan ini kan terkait dengan teori-teori pendidikan, peserta didik sama bahasa Indonesia. Betul itu ya? Iya Pak. Betul. Nanti ini udah bisa menjadi pengantar, misal seperti itu nanti silahkan ditambahkan kenyataannya di lapangan, bla bla bla, misal seperti itu, sehingga saya sebagai penulis ingin membantu para siswa-siswi ya untuk meningkatkan nilainya, misal menggunakan metode apa sehingga tingkat pemahaman siswa-siswi itu meningkat. Nah, misal seperti itu bisa Bu. Ya Pak, ya. Nah, untuk di metode penelitian, Ibu, jadi di metode penelitian itu kita nggak usah kemana-mana, Ibu. Yang wajib ditulis di situ itu kan
untuk metode penelitian adalah jenis penelitian yang digunakan, Ibu. Kemudian setelah jenis penelitian, prosedur penelitian. Nah, prosedurnya seperti apa gitu. Kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian itu seperti apa? Misal observasi atau angket, ataupun kalau PTK pakai siklus 1, 2 dan sebagainya, RPP dan sebagainya itu disampaikan, Ibu. Nah, setelah itu nanti subjek penelitian, misal di kelas 1 SD 1 Pasanggerahan, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Mungkin seperti itu. Nah, di bagian akhir nanti juga Ibu sampaikan terkait analisis datanya. Jadi analisis data itu data yang ditangkap atau direkam dari instrumen dianalisis gitu. Cara analisisnya seperti apa? Nah, itu harus disampaikan. Nah, kemudian di hasil pembahasan ya, di situ nanti ya di tabel, misal tabel titik 1 gitu. Jadi Ibu bisa menyampaikan secara ringkas, padat dan jelas hasil penelitiannya gitu. Oh, hasil penelitiannya seperti ini misal gitu. Kemudian dikasih penjelasan, kemudian dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan atau jurnal-jurnal 5 tahun terakhir gitu, misal seperti itu. Oh, ternyata metode seperti ini kalau seandainya digunakan di sekolahan saya misal cukup bagus kok, bisa meningkatkan pemahaman siswa misal seperti itu. Tetapi di beberapa tempat lain dengan tema yang sama, metode yang sama, itu ternyata belum mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, jadi di situ nanti dibahas, kok bisa ya? Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi selain tempat tadi, misal di sekolah Ibu ternyata fasilitasnya tercukupi. Nah, sedangkan di sekolah yang lain dengan modal sama yang belum bisa meningkatkan itu, kendalanya apa dan sebagainya. Nah, itu menjadi topik yang bisa dibahas di hasil dan pembahasan, Ibu. Hasil dan pembahasan. Ya. Nah, untuk saya lihat di bagian hasil dan pembahasan, mungkin perlu ditata ulang, Ibu. Jadi nanti di siklus yang pertama, ya, hasilnya seperti apa, kemudian dibahas sedikit, kemudian di siklus 2 nanti kemudian disampaikan, dijelaskan, kemudian dibandingkan, nah baru nanti masuk kesimpulan. Nah, untuk simpulannya udah bagus, Ibu. Jadi nanti model kesimpulannya seperti ini ya untuk yang lain. Jadi tidak bentuknya bukan pernomoran. Ya, ini menjadi satu paragraf. Ya. Nah, nanti untuk sarannya disesuaikan, Bu, sama dengan kesimpulan. Bentuk kalimatnya nanti dalam bentuk paragraf. Nah, untuk ucapan terima kasih ini nggak perlu, Ibu. Nggak perlu ditampilkan di sini, di artikel. Oh. Nah, ini dihilangkan saja, nggak apa-apa. Dihilangkan saja, baik. Menjadi masalah tersendiri kalau seandainya ini kata-katanya bisa terekam, jadi plagiarismenya juga nambah, Bu. Ya, jadi ya. saja nanti. Di struktur artikel juga tidak muncul untuk ucapan terima kasih. Oh iya. Nah, untuk daftar pustakanya silakan ditambah, Ibu, minimal ya buku-buku baru atau 10 tahun terakhir atau 50 terakhir, kemudian juga jurnal sama terbitan 5 tahun terakhir sampai 10 tahun terakhir. Ya. Beda? Sudah cukup, Bapak. Sudah saya tulis tadi untuk kekurangannya.
Oh ya, kelupaan Ibu. Untuk abstrak Ibu. Cuma Pak. Abstraknya nanti tolong disesuaikan dengan ini ya, template-nya. Jadi yang pertama itu nanti misal ini nggak usah dilatar belakangi Bu. Jadi langsung aja rendahnya hasil belajar siswa mengenai huruf, kata, suku kata akibat dengan metode yang tidak sesuai dengan menstimulus belajar anak, misal seperti itu. Jadi nggak perlu dikasih kata latar belakang penelitian, ini nggak usah Ibu, langsung saja rendahnya. Rendahnya hasil belajar siswa gitu ya. Jadi nanti latar belakang ini dihapus saja. Baik, siapa? Siapa Pak? Nanti selanjutnya setelah masalah ya sudah Ibu betulkan, nanti langsung ke tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya apa? Misal seperti itu. Terus kemudian metode, baru kesimpulan. Iya Pak. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada masukan atau ada pertanyaan? Silahkan. Tanya Pak. Silahkan. Terima kasih. Kak, seumpama kita di tugas 4 itu ngecek plagiarisme sendiri itu gimana caranya? Gimana Ibu? Bisa diulangi lagi? Kurang begitu jelas. Kalau ingin mengecek tingkat plagiarisme sendiri sebelum upload tugas 4 itu apa bisa Pak? Gini Bu, yang sudah dilakukan Mbak Ida sama Mbak Eka, ya, Ibu coba upload di tugas 4 di kegiatan belajar 11 ya. Ketika nanti sudah muncul tingkat plagiarismenya ya, hasil Turnitin silahkan dibuka kemudian di-download ya. Setelah di-download nanti keluar lagi. Nah, tugas yang sudah Ibu upload itu bisa dihapus kembali Ibu. Oh gitu ya Pak. Bisa dihapus ya? Iya, silakan. Tarik lagi itu tugasnya. Oh, baik. Pak, terima kasih kalau Jadi setelah upload tugas 4 itu nanti langsung gitu ya Pak, dapat Turnitin namanya. Iya, iya. Nanti sudah terkoneksi atau tersinkron dengan akun Turnitin di UT, Bu. Jadi di situ nanti sudah langsung muncul hasil plagiarismenya Ibu berapa di artikelnya. Pak, baik Pak. Kalau menghapus itu maksimal berapa kali ya Pak? Nah, kalau untuk menghapusnya, saya pikir itu tidak ada batasannya Ibu ya. Tapi kalau bisa ketika udah pernah upload sekali hapus ya jangan terlalu sering lah Bu gitu. Jangan terlalu sering. Jadi nanti takutnya nanti tahu-tahu itu bisa terekam di LMS-nya UT gitu. Ya bagaimana? Boleh dicoba seperti itu tapi jangan sering-sering aja Ibu. Kalau batasannya saya pikir itu nggak ada batasannya kok Bu. Pak, terima kasih Pak. Silakan Ibu-ibu yang lain, ada yang tanyakan? Jadi nanti ibu-ibu sebelum ngecek plagiarisme di Turnitin di tugas 4 Turnitin, alangkah baiknya dicek dulu Ibu, dicermati lagi. Kelihatannya nanti bagian-bagian yang kita copy paste, misal copy paste dari internet ataupun dari buku
atau hasil kerjaan yang lain, ya misal itu benar-benar dicek lagi Bu, ditata ulang, misal bahasanya kita tata ulang dan bagaimana, sehingga nanti ketika diupload kita tidak terlalu sering keluar masuk di tugas 4 di kegiatan belajar 11 gitu. Ini saya habis dicekin teman saya Pak, yang karirnya masih 50%. Itu yang dari PKP ya Pak, yang dari Iya. PKP. Mungkin nanti di Bapak karena saya press. Dirangkum lagi, mudah-mudahan bisa turun. Jadi gini aja Bu, kalau misal ya, kalau pengalaman saya dulu waktu ngerjakan tesis dulu ya. Jadi saya dulu itu kan ada tahap awal untuk pengecekan di Turnitin gitu. Saya dan itu tesisnya itu kan dibatasi sekitar 60 sampai 70 halaman kan gitu. Nah, saya buat itu sekitar 90 halaman Ibu dulu di tahap pertama itu. Kemudian tahap pertama itu saya upload ya, tingkat plagiarisme juga tinggi gitu. Sekitar 40 sekian juga dulu itu. Nah, dari 90 halaman ya, bagian-bagian yang merah itu saya hapus Ibu. Yang teori-teorinya tumpang tindih, artinya tumpang tindih ini terlalu banyak teori-teorinya saya buang. Sehingga jadi sekitar 58 halaman kalau nggak salah. Dari 90 itu, Bu. Saya potong-potong, kemudian saya baru masukkan ke Turnitin lagi di tahap 2. Dan alhamdulillah di tahap 2 itu lolos. Plagiarismenya tingkatnya tinggal 6% gitu. Karena dulu saya juga sistem pengerjaannya ya comot-comot dari internet Ibu. Kalau nggak gitu juga lama. Saya comot-comot dari internet, kemudian saya atur ulang kalimatnya, bahasanya seperti itu. Jadi Karena kalau terbatas waktu kali ya Pak. iya. Jadi terus disambi-sambikan kerjaannya gitu loh, nggak bisa fokus. Jadi kalau pakai strategi itu juga bisa, misal PKP-nya udah selesai gitu, dicek punya Bu Gustin 50 berapa tadi, 50% gitu. 50%. Terus kita sesuaikan dengan karir mintanya sekitar 10 sampai 15. Jadi nanti kan tinggal yang merah-merah di PKP, ya PKP-nya laporan PKP, dihapus saja Ibu. Kelihatannya dihapus, kemudian template-nya disesuaikan artikel, nah baru dicek lagi. Gitu. Jadi yang merah-merah itu kan udah berkurang banyak. Dari 30 halaman lebih menjadi sekitar 15, kan udah cukup banyak itu yang berkurang. Pakai strategi seperti itu juga boleh, silahkan. Saya coba share di grup ya Pak. Ya, monggo Itu saya silahkan. banyak yang merah Pak, judulnya aja merah. Karena kan banyak dipakai itu untuk metode tersebut gitu ya. Metode example non-example yang saya share di grup itu mungkin bisa buat acuan teman-teman belajar dari kesalahan saya seperti apa kayak gitu kan. Itu kalau di situ banyak banget yang dimerahin Pak, judulnya aja udah. Saya kan itu memang metodenya sama, cuman saya beda di materi pembelajaran sama pelajarannya gitu loh. Yang saya bedakan, model pembelajarannya sama. Untuk meningkatkan hasil belajar kan otomatis Pak, kalau namanya tujuan PTK kan untuk peningkatan hasil belajar. Mau diganti apa? Saya bingung. Itu kelemahannya Turnitin Ibu. Kadang-kadang kata pendahuluan atau latar belakang itu juga termasuk dari plagiarisme. Ah, ya. Kan juga gitu kan, yang merah-merah itu kan bagian kadang-kadang kalimat berapa kalimat tersusun dari beberapa kata, misal 10 kata gitu, itu kan dianggap merah gitu. Padahal itu yang lazim biasanya yang disampaikan di beberapa laporan PKP. Cari aja kan pasti ada. Udah 20 pas tuh, sampai dihitung. Diganti apa Pak? Kayak untuk meningkatkan hasil belajar diganti apa Pak? Peningkatan hasil belajar untuk menambah nilai apa gimana? Untuk meningkatkan KKM. Apa gimana?
Ya mungkin bisa meningkatkan pemahaman, kompetensi siswa atau bagaimana Ibu. Tapi saya juga pembelajaran ya, untuk meningkatkan capaian pembelajaran ya Pak. ya capaian pemahaman siswa atau Sekarang Kumar pakainya CP Pak. Apa untuk meningkatkan CP itu? silahkan saja nggak apa-apa. Bingung Pak. Iya Pak. Tapi belum tahu juga bahwa itu udah dipakai atau belum kan Nah, gitu. makanya. Ya udah Pak. Gimana Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Pak Samsul, saya izin sholat ya Pak, karena 3:30 sudah mulai ada kegiatan sekolah lagi. Oh iya, silakan Ibu. Silakan. Ya, ini saya tutup aja atau saya ini aja Pak, off cam aja? Monggo, silakan. Enaknya bagaimana? Monggo. Nyamannya Ibu gimana? Silakan. Ya, makasih ya Pak. Mohon maaf Pak. Mau di-capture dulu tadi. Oke, ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, saya pikir cukup Ibu untuk pertemuan web kali ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya atau Ibu-ibu yang sudah berkenan mengikuti kegiatan web ini ya. Terus tingkatkan semangat merevisinya ya. Jangan pernah putus asa ya, jangan khawatir untuk terhadap nilai ya. Saya sudah jamin dari mulai awal ya kegiatan karir bahwa saya mengharapkan bahwa Bapak Ibu atau Ibu-ibu di sini mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Allah, amin. Karena saya sendiri juga mendapat keluhan teman-teman saya yang sebagai guru ya, karena dulu lulusannya fisika, kemudian karena tidak bisa dituntut untuk menjadi guru sekolah, ya mau nggak mau kan dia kuliah untuk PGSD gitu. Dulunya udah cukup banyak mengeluarkan uang untuk kuliah, sekarang dituntut untuk kuliah lagi gitu. Dan motivasinya kan udah beda gitu. Dan daripada muter-muter dan terlalu banyak memakan waktu dan sebagainya, ya diambil tengahnya lah gitu. Bagaimana caranya teman-teman itu bisa terfasilitasi gitu aja. Kalau masalah pemahaman dan sebagainya, saya tidak meragukan Bapak Ibu semua karena Bapak ibu-ibu yang di sini udah cukup lama mengajarnya gitu. Kalau kita terkait bahas teori dan sebagainya, saya sendiri kelihatannya kalah kepada Bapak Ibu karena udah cukup lama di lapangan gitu, menangani anak dan sebagainya gitu. Ini kan menjadi sesuatu yang menjadi prasyarat aja gitu untuk mata kuliah karir sebenarnya gitu. Kalaupun nggak ada mata kuliah karir, saya pikir layak kok Bapak Ibu mengajar dan sebagainya. Karena melihat durasi kerja Bapak Ibu juga cukup lama gitu kerja di SD dan sebagainya gitu. Nggak perlu diragukan lagi, nggak harus mengerjakan PKP dan sebagainya sebenarnya gitu. Oke. Nah, untuk waktu MK Karir, saya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu bahwa masih cukup lama, 19 Desember. Jadi saya harap dimaksimalkan waktu yang tersisa ya. Nggak usah buru-buru ibu-ibu ya. Lakukan yang terbaik, semisal nanti yang paling buruk bahwa ya saya nggak bisa Pak misal gitu. Saya udah mentok di 40% gitu. Ya udah mau gimana lagi gitu. Ya terpaksa mau nggak mau ya harus dinilai kan gitu. Tapi nggak usah khawatir untuk nilainya. Saya udah berjanji kepada ibu-ibu bahwa hasilnya pasti akan yang terbaik itu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu, dan saya juga mengucapkan terima kasih ya karena di kegiatan belajar 13 sampai 14 kan udah tidak ada kegiatan web. Jadi ini kan
kegiatan TWEB yang terakhir untuk mata kuliah karir ini, saya secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua jikalau ada kesalahan ya dalam menyampaikan materi atau menjelaskan, menjawab dan sebagainya ataupun menilai nanti ya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Tuh. Mohon maaf Sama-sama, Ibu ya. Sama-sama Bapak. Bapak, tapi nanti kalau misalkan kita perlu sharing bisa nge-WA langsung ya. Oke, silahkan Ibu. Nanti mungkin gini aja. Bisa disepakati di grup bahwa Pak, monggo silahkan nanti misal kan akhirnya kan 19 Desember, mungkin di tanggal 15, 16, 17 kita adakan TWEB misal, TWEB tambahan. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Ya, begitu juga nggak masalah ya. Ya, Mungkin ibu yang lain juga setuju ya, soalnya kan takutnya sambil lihat hasilnya lagi gitu, Bapak. Kan Siap, waktunya Bu, udah siap. mepet gitu. Monggo, kalau memang bersedia, saya ngikut aja, nggak apa-apa. Tinggal nanti menyesuaikan waktunya saja, Ibu. Baik, Bapak. Bapak, matur suwun. Ya, sama-sama Ibu. Jadi nanti kalau seandainya nilai belum muncul, mohon bantuannya Ibu ya mengkonfirmasi kepada saya. Kalau seandainya nilai di karir belum muncul ya, silakan WA di grup, namanya siapa, nanti bisa saya bantu. Baik, ya Pak. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan ya untuk menutup kegiatan TWEB kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bisa ditampilkan Ibu ininya, dibuka kameranya, kita screenshot dulu. Oke, cukup Ibu. Terima kasih. Ya. Izin keluar Ibu. Oke, monggo Bapak.